Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Adi Gravinsi ya. Tentunya kita masih di suasana Syawal. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Jadi hampir 1 bulan ini off ya aktivitas dan lain-lain. Karena kemarin juga pulang kampung dan lain-lain, memang banyak kegiatan di luar. Oke, dan ini alhamdulillah kerja sudah menumpuk lagi ya, mulai booster dan radio komunikasi dari mana-mana berasal dari subscriber serta viewer Adi Gravinsi. Oke, ini langsung aja ya. Ini ada satu unit yaitu FT 2900 ya. Ini baru aja saya buka ya, kerusakannya itu mati ya kan. Info dari konsumen itu penyebabnya kena ini kan dipasang di mobil off-road, jadi kena air. Kayaknya mobil off-roadnya kemarin masuk ke ke selokan gitu atau ke genangan air, dan ini mengenai radionya, mati radionya. Jadi ini buktinya ya, ini air semuanya di bagian-bagian belakang, bagian depan juga ada juga ini bekas karatan itu. Setelah saya lakukan pengecekan, yaitu ada konslet ya bagian ini sebelumnya kayak sudah pernah rusak ya, itu DC switch-nya rusak. Kemudian setelah itu saya jumpai jalur dari VDD-nya 12 volt 13,8 menuju ke step down ini juga rusak ya. Ini sudah kita ganti. Tapi masih putus ya. Ternyata jalurnya nih bisa dilihat. Ini di sini jalurnya ngapur ya. Nah, ini. Apa kan? Itu dia. Jalurnya itu berkapur, ternyata kena air ya. Oke, langsung aja kita ganti ya. Nanti saya akan tunjukkan jumpernya. Saya akan coba ambil solder dulu. Oke, ini jumpernya sudah saya pasang ya. Jadi untuk tips mengerjakan yaitu yang mati seperti ini tuh hati-hati, sangat hati-hati kali. Karena gini, ini vital kali ya. Jadi kalau kalian nanti ganti, ini ada 7805. Ini jangan salah ya. Bagian tengah ini input, ini output 5 volt, ini groundnya ya. Jadi kalau supply-nya sudah masuk 13,8, di sini masih 5. Jadi silakan pencet sesaat power supply. Kemudian kalau dia kira-kira melemah dan berhenti di 5, berarti sudah benar. Tapi kalau sempat lebih dari 5 langsung matikan ya. Kenapa? Ini langsung wassalam. Ini maksimalnya sekitar 7 volt ya. 6 sampai 7 volt. Jadi kalau di atas itu sampai 9 ke atas, sampai bahkan sampai 13,8 itu sudah dipastikan mati CPU-nya. Jadi korban CPU ya, mahal. Jadi hati-hati kali. Jadi cepat kita coba. Nah, itu pas 5 ya. Oke. Ini sudah bisa dipastikan. Oh ya, ini jumpernya. Saya tadi bilang untuk menunjukkan 5 voltnya mana ya. Nih. Ini bukan 5 volt ya, ini jumper ke supply. Ini 13,8, ini ke sini. Ya. Ini sekarang kan nyala. Jadi kita on kan. Ini sepertinya ada masalah di ini ya. Kita coba dulu. Ini kayaknya masih off semuanya. Kita on kan di sini. Nah, sip. Nyala ya. Tapi kita ganti nanti ininya. Resistornya sepertinya terbakar ini. Nah, ini sudah dipastikan nyala ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau ngerjakan ini, terutama bagian kepalanya ini sangat-sangat fatal. Hati-hati kali ya. Jadi pin-pin yang sudah saya tunjukin, saya sebutkan itu diingat-ingat. Ini dioda 4148. Ini biasanya diodanya sering open ya. Kalau dia kena tegangan lebih tinggi atau kebalik pasang dari supply, ini masih rusak ya. Jadi kalau ganti ini satu set, ini ganti ya. Kalau mau ganti 785 nggak apa-apa, sama. Yang setengah ampere juga cukup lah, karena untuk CPU nya nih kecil cuman.
Cuman sekitar 100 sampai 200 mili. Oke ya. Ini nyala. Tapi ini airnya sepertinya kurang apa dia? Terbakar ini. Kayak kena air ini. Saya coba ganti ya. Ini nilainya kalau mau awet sih dikasih 300 ohm ya, 2 kali 150. Oke, saya akan pasang itu ya. Tunggu sebentar. Nanti kita tes sekalian powernya. Nah, oke, sudah selesai ya. Ini resistornya kita ganti. Ini sistemnya itu yaitu Darlington ya. Darlington itu satu input ya, dijadikan kontrol untuk menghidupkan transistor satunya ya. Jadi basis ini sebagai NPN-nya, men-switch transistor yang belakangnya yaitu BD140 ya. Sebenarnya ini aslinya J310 ya, tapi karena transistor itu mahal, MOSFET-nya mahal, kita ganti dengan transistor Darlington sama ya. Ini kita gantinya nilai yang tengah, kolektor sama basis. Ini 2 kali 150 ohm. Oke, kita cek and recheck. Kita cek berapakah perbedaan volt. Ini saat mati ya, radionya mati. Apakah ada tegangan bocornya? Tidak masalah ya, 1,7 kita on kan. Oke, kita nyala. Kita lihat antara kaki emitor input tegangan. Emitornya 13,9. Kolektornya 13,89 dan terpaut 0,01. Oke ya, selesai ya. Kita akan tes untuk powernya. Kita akan pasang dulu kepalanya. Oke, radio sudah terpasang ya. Semoga tidak ada, ini saya tidak berani kasih antena ya, karena di luar lagi hujan. Cukup pakai damilut. Tegangannya di 14 volt. Kita coba dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman, tempatnya berserakan karena kemarin baru bikin booster. Karena pesanan booster kita juga lumayan banyak ya. Siap lebaran ini. Oke, kita tes. Nah, kita tes percobaan. Oke. Tegangan 14 volt. Skala 300 watt, 321. Ini pasti gede karena ini udah desain untuk balap ini. 95 ya. Luar biasa. Wow. Amazing. Oh, dikunci nih. Oh, satunya ini sekitar 8 watt ya. Low 2-nya 25, 30, low 3-nya high. Oke, selesai. Jadi alhamdulillah selesai dengan kerusakan mati ya. Mati yang disebabkan kemasukan cairan. Ini masih ada karat-karatnya, nanti akan kita bersihkan ya. Karena ini dipakai di off-road. Karena yang punya ini adalah orang IOF. Jadi masuk air, ngantam ke depan konslet, tapi untung masih aman ya. Ini masih air bekasnya nih. CPU-nya masih aman, untung saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk customerku. Terima kasih, jangan lupa kalau ada pertanyaan, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan untuk di like dan subscribe ya. Dan semoga channel ini kita kembangkan terus supaya bisa berbagi tips, berbagi saran, berbagi solusi, berbagi ilmu untuk kita semuanya. Selamat malam dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.